Bab 79, Ming Xin yang cerdas. Luo mengelus janggutnya saat dia menggelengkan kepalanya sedikit. Leng Luo 200 tahun lebih muda dari Ji Tiandao. Namun, 300 tahun yang lalu, Leng Luo adalah penjahat hebat yang melakukan setiap tindakan jahat yang bisa dibayangkan. Dia terkenal karena kelicikannya di dunia kultivasi. Dia membakar, membunuh, merampok, dan menjarah kemanapun dia pergi sambil mempermalukan orang lain. Namun, orang ini biasanya beroperasi sendiri dan tidak pernah bekerja dengan orang lain. Dia telah melakukan banyak perbuatan jahat sendirian. Dia berhasil melarikan diri dengan hidupnya utuh meskipun ribuan pembudidaya telah melawannya. Ini membuatnya mendapatkan posisi teratas di daftar hitam. Ji Tiandao pernah melawan orang ini hingga seri sebelumnya. Meskipun Ji Tiandao lebih tua dari Leng Luo, pada saat itu, ia belum mencapai puncak kekuatannya. Setelah dia mencapai puncak kekuasaan, Ji Tiandao mulai menerima murid dengan sepenuh hati. Nama Pavilion Langit Jahat Gunung Pengadilan Emas mengejutkan dan bergema di dunia. Segera setelah itu, Ji Tiandao naik ke puncak daftar hitam. Pada saat itulah Leng Luo sepertinya telah menghilang tanpa jejak. Di dunia ini, hanya pembudidaya ulung yang mampu hidup selama lebih dari 300 tahun. Wajar jika generasi muda belum pernah mendengar tentang Leng Luo. 300 tahun yang lalu, orang ini berada di alam Naschen Divinity Tribulation dengan avatar 6 daun Golden Lotus 100 Tribulations Insight. Sekarang 300 tahun telah berlalu, seperti apa basis kultivasinya? Bahkan jika dia tidak membuat kemajuan selama berabad-abad, dia pasti lebih kuat dari Ming Xin yang baru saja mencapai avatar 100 Tribulations Insight miliknya. Dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan Ming Xin. Luo berkata dengan sungguh-sungguh, kirimkan kabar ke Old Fort. Orang itu sangat berbahaya. Katakan padanya untuk berhati-hati. Sangat berbahaya. Ketika Yuan kecil mendengar ini, dia berkedip dan bertanya, Guru, haruskah kita memanggil kakak senior keempat kembali? Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu itu. Ming Xin adalah ahli alam kesengsaraan baru lahir. Setelah menghabiskan bertahun-tahun disiksa oleh Ji Tiandao, dia sekarang memiliki karakter seorang loah. Ketika elit sekte adil dan pedang surgawi mengepung Gunung Pengadilan Emas sebelumnya, bahkan murid ketiga Luo, Duan Musheng, ditangkap. Namun, Ming Xin berhasil tetap bebas. Selain itu, yang seharusnya dia lakukan hanyalah menyampaikan pesan ke Leng Luo. Bahkan jika ada jebakan yang dipasang, akan sulit bagi orang untuk menangkap murid seperti Ming Xin. Jika Luo tidak memiliki kartu item, dia bahkan tidak akan bisa mengendalikan Ming Xin. Luo berpikir dalam hati, Leng Luo mungkin telah mencapai avatar 7 daun atau bahkan avatar 8 daun sekarang. Namun, lebih tinggi dari itu, saya khawatir itu sangat tidak mungkin. Dia cukup prihatin dengan keterampilan dan trik tersembunyi yang diperoleh Leng Luo, atau yang saat ini dikenalnya, Fang Xiwen, telah diperoleh setelah 300 tahun. Sehari kemudian, di ibu kota timur yang juga dikenal sebagai kota utama atas, pasukan tentara berkuda dengan baju besi hitam dan topeng hitam mengendarai kuda jantan besar mereka di sepanjang jalan. Rakyat jelata berpencar ke samping, memberi jalan bagi pasukan. Mereka tidak berani menghalangi pasukan. Beberapa pembudidaya akan melirik mereka dari kejauhan sebelum memulai bisnis mereka sendiri. Tidak ada yang berani menyinggung orang kulit hitam di atas gunung ini. Para prajurit berhenti di gerbang Upper Prime City. Di depan pasukan, 3 ksatria hitam berkuda memimpin. Mereka jelas berbeda dari yang lain. Ketiga pria ini dikabarkan berada di antara 4 ksatria hitam paling kuat. Secara kolektif, mereka dikenal sebagai 4 ksatria kegelapan. Mereka masing-masing memiliki bakat khusus dan memiliki basis kultivasi yang dalam. Tidak ada yang tahu sejauh mana kekuatan mereka. Ksatria hitam pertama bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan Altair? Panahan Altair tidak ada bandingannya di bawah langit. Setiap target yang tidak beruntung jatuh ke radarnya pasti akan mati. Seharusnya tidak sulit baginya untuk membunuh pengkhianat dari Upper Prime City. Misi kami di Upper Prime City dapat dianggap selesai. Kami berempat harus minum sepuasnya saat kembali ke ibu kota ilahi. Saya berharap pemimpin akan puas. Pada saat ini, mereka mendengar suara siulan dari panah layar. Suara mendesing. Dengan suara keras, panah itu menancap di gerbang kota. Kepala manusia melekat pada anak panah. Ketiga ksatria hitam itu tidak tampak terkejut atau takut. Mereka hanya mengangguk puas.
Seperti yang diharapkan dari Old Earth, panahannya benar-benar tak tertandingi di bawah langit. Para ksatria hitam melihat ke ujung jalan. Seorang ksatria hitam sedang melaju ke arah mereka dengan busur dan anak panah di punggungnya. Ini adalah ksatria hitam, salah satu dari 4 ksatria ke-8 yang paling ahli dalam memanah. Pemimpin dari 4 ksatria ke-8 berbicara dengan suara yang dalam, laporkan kembali ke ibu kota ilahi. Dimengerti. Ksatria hitam berparade dengan anggun keluar dari gerbang kota. Kuku bergemuruh di jalan, menendang awan debu saat Black Knights melesat menuju ibu kota ilahi. Ketika pasukan melewati hutan, gelak tawa licik dan aneh bergema di telinga mereka. Meringkik. Pemimpin dari 4 ksatria ke-8 segera menarik kendali tunggangannya sebelum dia mengangkat tangan. Para ksatria hitam sangat terlatih. Mereka dengan cepat berhenti di jalurnya. Mereka juga tersinkronisasi dengan baik. Ketika mereka mendengar tawa, Old Earth, orang yang ahli dengan busur, segera melompat ke udara. Dia memasang panah dan melihat sekelilingnya. Jika dia bisa melihat targetnya, panah ini akan mengirim orang itu untuk menemui pembuatnya. Namun, bahkan setelah tawa itu menghilang, tidak ada yang muncul. Siapa yang berani menghalangi jalan kita? Pemimpin dari ksatria hitam berkata dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka sedikit terkejut dengan tawa aneh ini meskipun mereka terbiasa beroperasi dalam kegelapan dan menodai tangan mereka dengan darah orang lain. Tawa itu kembali terdengar di udara. Old Earth. Roger. Cari target dari arah tawanya. Dentingan. Sepertiga tua dari 4 ksatria ke-8 mengirim panahnya terbang di udara ke arah tawa, terbang ke dedaunan lebat sebelum menghilang. Panah berbulu itu diselimuti dengan primalki. Tidak ada suara sama sekali. Apakah kamu mendapatkannya? Pertanyaan ini ditujukan pada pemanah, Old Earth. Hanya pengguna busur yang tahu jika anak panah itu mengenai sasarannya. Old Earth memiliki sedikit cemberut di wajahnya. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab, tidak. Seorang elit bisa tahu dari naluri mereka. Orang ini pasti elit alam kesengsaraan baru lahir. Para ksatria hitam di belakang 4 ksatria ke-8 beringsut untuk mengubah formasi. Tawa itu kembali terdengar di udara. Kali ini disertai dengan pernyataan yang mengejek. Tembakan bagus. Seorang ksatria hitam berteriak, siapa di sana? Suara itu terdengar di udara. Aku adalah murid Pavilion Langit Jahat Gunung Pengadilan Emas. Di mana pemimpin ksatria hitam, Fen Xiwen? 4 Dark Knight saling bertukar pandang. Meski memakai topeng, mereka bisa merasakan keheranan satu sama lain. Tidak ada satu jiwa pun di bawah langit yang tidak tahu tentang Pavilion Langit Jahat. Jadi, itu teman dari Evil Sky Pavilion. Setelah mendengar ini, orang itu tertawa sebelum berkata dengan mengejek, teman. Suara itu sepertinya datang dari segala arah. Pepohonan di sekitarnya mulai bergerak juga. Di mana Fen Xiwen? Suara ini milik Ming Xin, murid keempat Pavilion Langit Jahat. Ming Xin tidak hanya cerdas, tetapi juga sangat licik. Ini adalah hutan, tempat ini menguntungkan untuk teknik jantung Duewood miliknya. Bahkan seorang kultivator alam kesengsaraan baru lahir dengan avatar 6 daun mungkin tidak dapat menangkapnya. Di tempat ini, dia adalah raja. Pemimpinnya ada di ibu kota ilahi, bisnis apa yang Anda miliki dengannya? Ming Xin tidak senang. Dia telah membuat banyak pertanyaan sebelum akhirnya dia mengetahui bahwa ksatria hitam sedang menjalankan misi di ibu kota timur. Dia telah menunggu di sini sepanjang hari, yakin bahwa ksatria hitam akan lewat. Dia berpikir dalam hati, aku menunggu sepanjang hari untuk 4 Dark Knight dan sekelompok kentang goreng? Dengarkan. Aku akan memberimu waktu 3 hari. Pavilion Langit Jahat ingin bertemu Fen Xiwen. Jika dia tidak muncul, nasibmu akan sama dengan pohon ini. Sebuah pohon yang menjulang tiba-tiba patah dan jatuh, menabrak para ksatria hitam. Ksatria hitam adalah pasukan elit. Mereka dengan cepat mundur dan bubar. 4 Dark Knight membungkus diri mereka dengan energi. Bang!